Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, salah satu hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah beribadah. Dengan beribadah, kita bisa mendapatkan ketenangan dan keberkahan dalam hidup. Beribadah juga menjadi kewajiban bagi setiap umat Islam. Namun, apakah ibadah hanya sebagai menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semata-mata mengharap ketenangan dan keberkahan? Ternyata secara medis ada manfaat yang dirasakan oleh orang yang rajin beribadah. Apa saja? Simak ulasannya dan tonton video ini hingga akhir hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Salah satu ibadah yang wajib dikerjakan umat Islam adalah sholat 5 waktu. Perintah sholat ini sudah ditegaskan Allah dalam Al-Quran. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Ibadah ini dihukumi wajib dan sudah ditentukan masing-masing waktunya. Walaupun hukumnya wajib, masih saja ada umat muslim yang tidak mengerjakannya. Entah karena lupa atau sengaja. Lupa karena sibuk bekerja atau lupa karena ketiduran. Ada juga yang meninggalkan sholat karena malas atau malah tidak tahu caranya. Orang yang meninggalkan sholat tentunya akan berdosa. Bahkan ada ulama yang menghukuminya dengan kafir jika meninggalkan sholat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Dari Buraidah berkata, Rasulullah SAW bersabda, janji setia di antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia adalah kafir. Hadits riwayat Ahmad dan Ashabus Sunnah. Na'udzubillah. Semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan kewajiban. Sahabat beriman, namun tahukah Anda bahwa sholat tak hanya semata sebagai kewajiban? Ternyata sholat juga ada manfaatnya untuk kesehatan jasmani. Salah satunya adalah gerakan takbiratul ihram. Takbiratul ihram dengan posisi tegak sambil mengangkat kedua tangan, kemudian melipatnya di depan perut berfungsi untuk aliran darah dan getah bening menjadi lancar. Selain itu, otot bahu yang meregang juga membuat aliran darah kaya akan oksigen menjadi lancar dan otot menjadi tidak kaku. Selanjutnya, ada gerakan rukuk dengan posisi kepala sejajar tulang belakang. Ternyata bisa mengurangi resiko terkena sakit punggung. Selain itu, akan membuat kemih terhindar dari prostat. Ketika bangun dari rukuk yang melibatkan perut dan organ pencernaan lainnya, sehingga akan membuat organ pencernaan mengalami pemijatan dan pelonggaran, jadi kerjanya makin lancar. Ketika sujud dengan posisi kedua tangan, mulut, ujung kaki, dan dahi menempel di lantai membuat aliran darah ke otak meningkat. Selain itu, aliran getah bening juga akan dipompa menuju leher dan ketiak. Dengan posisi sujud, jantung berada di atas otak sehingga darah yang kaya akan oksigen bisa mengalir maksimal ke otak dan tentunya berpengaruh pada kemampuan berpikir seseorang. Sejumlah penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Harvard University, Amerika Serikat, mengungkapkan bahwa kecerdasan seseorang akan meningkat setelah sholat. Hal ini karena pasokan oksigen terjadi secara optimal ketika sujud. Darah bisa mengalir dengan sangat baik ke otak. Ketika mengakhiri sholat, pasti ada gerakan salam. Ternyata gerakan ini tak kalah bermanfaatnya bagi kesehatan fisik kita. Gerakan salam ke kiri dan ke kanan ternyata bisa merelaksasi otot yang berada di sekitar leher dan kepala. Otot di sekitar kepala akan lebih rileks dan menyempurnakan aliran darah di kepala. Bahkan gerakan ini ternyata bisa mencegah sakit kepala dan membuat kulit tetap kencang. Sahabat beriman, tak hanya jasmani, ternyata ibadah juga bermanfaat bagi rohani. Dr. Majid Fotuhi yang merupakan salah satu dosen di Medical School Harvard mengatakan bahwa salah satu perusak otak yang buruk adalah stres. Rasa stres bisa menghasilkan racun bagi tubuh. Nah, beribadah dan berdoa merupakan salah satu cara untuk mengurangi stres yang bisa dilakukan umat Islam. Saat seseorang berdoa, dia akan merasa tenang dan damai. Kemungkinan depresi bagi orang yang beribadah juga ternyata jauh lebih kecil. Hal ini sesuai dengan peneliti JAMA Psikiatri. Teknologi MIRIS juga membuktikan bahwa otak orang yang beragama ternyata lebih tebal daripada orang yang tak beragama. Bahkan, orang yang menjalani kehidupan beragama cenderung akan memiliki ukuran hipokampus yang lebih kecil daripada orang yang tak beragama. Hipokampus adalah bagian otak yang memperbesar peluang depresi serta Alzheimer di usia tua.
Hampir setiap agama memiliki ritual ibadah masing-masing. Ternyata beribadah sangat berpengaruh bagi kesehatan mental. Hal ini dijelaskan oleh Harold G. Koenig MD, Profesor Obat dan Psikiatri dari Duke. Menurutnya, sekitar 1.200 studi membuktikan efek-efek beribadah bagi kesehatan. Orang yang hidup dengan beribadah bisa bertahan hidup lebih lama dan juga lebih sehat. Beliau juga mengatakan bahwa orang-orang yang religius itu lebih jarang mengalami depresi. Dikutip dari Tirto.id, Harold G. Koenig dan kawan-kawan juga pernah melakukan penelitian di tahun 2004. Mereka mewawancarai 811 pasien berusia 50 tahun ke atas selama 21 bulan. Mereka ingin melihat hubungan antara religiusitas dengan kesehatan. Religiusitas yang dimaksud di sini diukur dari aktivitas keagamaan terorganisasi maupun yang non-organisasi, seperti mendengarkan ceramah agama di radio atau televisi dan melakukan ibadah mandiri. Sampel penelitian tersebut sebagian besar melakukan aktivitas ibadah dalam hidupnya. Ada 97,6% percaya pada agama tertentu. Ada 37,3% menghadiri ibadah keagamaan mingguan dan sebanyak 80,8% melakukan doa pribadi setidaknya sekali sehari. Serta 50,7% membaca Alkitab atau literatur keagamaan lainnya beberapa kali per minggu. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa orang yang memiliki aktivitas keagamaan membuat seminimal mungkin resiko perawatan jangka panjang. Untuk yang aktivitas keagamaannya tinggi, cenderung berpeluang rendah dirawat di panti jompo atau tempat rehabilitas. Nah, sahabat beriman, itulah manfaat secara jasmani dan rohani dalam beribadah, terutama sholat. Selain sebagai kewajiban umat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga sangat bermanfaat bagi kesehatan. Saking pentingnya sholat, hal ini terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ingin kiranya aku memerintahkan orang-orang mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku perintahkan mereka untuk menegakkan sholat yang telah dikumandangkan azannya. Lalu aku memerintahkan salah seorang untuk menjadi imam. Lalu aku menuju orang-orang yang tidak mengikuti sholat jamaah. Kemudian aku bakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.